Smart People. Kembali lagi dengan saya Rizky. Di sini kita akan membahas mengenai bab fungsi komposisi dan fungsi inverse. Namun sebelum itu kita akan perkenalan dulu nih dengan materi fungsi. Oke, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pengertian fungsi. Fungsi merupakan relasi dari himpunan P ke himpunan Q, di mana setiap anggota P dipasangkan dengan tepat satu anggota Q. Ditulis dengan notasi F.2P maka Q, atau dibaca fungsi F memetakan himpunan P ke himpunan Q. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan contoh dari fungsi, di mana P adalah domain atau daerah asal yang dinotasikan dengan df. Sedangkan Q adalah kodomain atau daerah kawan yang dinotasikan dengan kf. Himpunan anggota P yang dipasangkan dengan anggota Q disebut sebagai ring atau daerah hasil yang dinotasikan dengan RF. Kita lanjut pada jenis-jenis fungsi. Fungsi konstan. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c adalah bilangan konstan. Fungsi linier. Fungsi fx disebut fungsi linier jika fungsi itu ditentukan oleh fx titik 2 ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b adalah bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx sama dengan c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, c adalah bilangan konstan. Fungsi identitas. Fungsi fx disebut fungsi identitas jika setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Fungsi tangga. Fungsi fx disebut fungsi tangga jika grafiknya berbentuk interval-interval yang sejajar. Fungsi modulus. Apabila suatu fungsi memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Fungsi ganjil maka f min x sama dengan min fx. Sedangkan fungsi ganjil maka f min x sama dengan fx. Oke, kita lanjut ke sifat fungsi. Fungsi
injektif atau satu-satu. Jika fungsi f memetakan himpunan P ke himpunan Q, di mana setiap Q ke himpunan Q hanya mempunyai tepat satu kawan di P, maka fungsi itu disebut sebagai fungsi injektif atau satu-satu. Nah, ini dia contoh dari fungsi injektif. Fungsi surjektif atau onto. Jika fungsi f memetakan himpunan P ke himpunan Q, di mana setiap Q ke himpunan Q mempunyai satu kawan di P, maka fungsi itu disebut sebagai fungsi surjektif atau onto. Ini dia contoh dari fungsi surjektif. Yang terakhir ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Jika fungsi bersifat injektif sekaligus surjektif, maka disebut sebagai fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Ini dia merupakan contoh dari fungsi bijektif. Nah, itu tadi terkait materi dari fungsi. Ini dia ada beberapa soal yang bisa dikerjakan sebagai evaluasi dari materi fungsi kali ini. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.